Di akhir 2025, Presiden Prabowo kembali mengunjungi wilayah terdampak banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan selanjutnya di awal 2026 hari ini, Prabowo juga dijadwalkan akan mengunjungi Aceh untuk meninjau pembangunan hunian sementara. Dan hingga kini saudara, sudah ada 1050 huntara yang sudah dibangun di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Lantas, apakah kunjungan Presiden ke wilayah bencana ini sebagai bentuk nyata pemerintah serius untuk menangani bencana? Dan seperti apa sebenarnya hunian sementara yang ideal? Akan kita bahas bersama dengan pakar kebencanaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dwi Korita Karnawati telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi Bu Dwi Korita, Assalamualaikum, selamat tahun baru dulu saya ucapkan kepada Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat tahun baru Mbak Adisti. Iya Bu Dwi Korita, ini kan kalau kita lihat ya di akhir 2025 kemarin Presiden Prabowo kembali mengunjungi wilayah terdampak bencana Sumatera ini di Tapanuli Selatan. Anda melihat apakah ini sebuah bentuk nyata Presiden untuk kemudian mengatasi bencana? Kalau kemarin sebelumnya juga kita sudah melihat DPR RI juga sudah membentuk Satgas Pemulihan Bencana. Seperti apa kalau dari kacamata Bu Dwi Korita? Ya, tentunya kunjungan seorang pimpinan tertinggi negara itu sangat berarti, terutama di hari-hari yang sangat berarti saat ini, di pergantian tahun, di awal tahun baru. Ya, seakan-akan insya Allah ini bagi para korban atau pengungsi, ini menjadikan suatu insya Allah sebagai kesejukan dan wujud kasih sayang ya dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Jadi terus terang ini kan hal sesuatu yang sangat diapresiasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, insya Allah hal ini pun memberi semangat tidak hanya bagi para pengungsi dan masyarakat setempat, tapi juga para yang bekerja untuk pemulihan dan rehab rekon. Artinya ini wujud kesungguhan seorang pimpinan negara yang setelah kesekian kalinya untuk meninjau, dan tampak juga dari kunjungan itu kan nampak memacu atau mengakselerasi langkah-langkah selanjutnya. Jadi insya Allah hal ini menjadikan suatu kebaikan untuk semuanya dan tentunya mempercepat proses pemulihan secara cepat, tepat, dan tentunya insya Allah berkelanjutan. Demikian. Oke, tentu saja kita menyambut baik apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian bersama-sama bersama rakyat di Tapanuli Selatan begitu ya untuk merayakan tahun baru di sana. Nah ini kan kalau kita lihat Bu Dwi Korita, tercatat lebih dari 1000 huntara, hunian sementara yang kemudian sudah dibangun dan progresnya akan terus dikebut. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat progres pemulihan pasca bencana Sumatera hingga saat ini? Sebenarnya fase-fase untuk kesiapsiagaan bencana, kemudian tanggap darurat, termasuk juga soal sekarang sudah masuk ke fase pemulihan, Bu Dwi Korita. Nah, ini kan 1 bulan itu kan 26 November ya kejadiannya. Dan saat ini ya kurang lebih 1 bulan lebih sedikit ya, 1 bulan 1 minggu. Sebagian sudah masuk ke huntara. Itu patut kita syukuri ya, apalagi di puncak musim hujan ini ya. Relatif ya cukuplah ya 1 bulan ini untuk kembali masuk ke tempat huntara, minimal tidak lebih dingin, lebih terlindung ya, terutama bagi anak-anak, bayi, lansia ini tentunya bagi kesehatan ya dan keamanan itu tentunya sangat bagus, sangat kita apresiasi ya. Tapi mohon juga diperhatikan lingkungan sekitar dari huntara tersebut. Mestinya kan itu sudah tahu petanya ya, apakah peta tersebut insya Allah itu merupakan lokasi yang cukup jauh dari sungai. Karena sungainya saat ini, sungai awal yang masyarakat ketahui, itu kan sebagian besar sudah tertutup oleh sedimen dan kayu-kayu. Padahal aliran sungai, artinya hujan masih turun,
air sungai masih mengalir, dia akan mencari jalan yang lain. Kan tidak bisa lewat yang sudah tertutup, melewati sebelahnya yang lebih rendah. Jadi ada alur-alur sungai yang baru. Semoga saja jarak rumah itu cukup jauh dari alur-alur Sungai. sungai yang baru. Iya, karena kalau tidak, itu audzubillah min dzalik. Semoga tidak terlewati oleh alur sungai yang baru. Tapi insya Allah pasti kan para insinyur ini ya yang membangun ya, para engineer ya. Jadi mestinya sudah sangat paham ya, jarak berapa ratus meter atau sampai 1 kilometer dari alur-alur sungai yang baru atau dari kan bisa dipetakan tuh dari citra penginderaan jauh hulu sungainya di mana, mengalir kemana, itu sangat mudah dipetakan dan semoga saja mohon dicek itu lokasinya sudah cukup jauh. Kemudian tambahkan sistem peringatan dini banjir bandang. Ini yang kemarin itu nampaknya belum ada benar-benar dedicated sistem peringatan dini banjir bandang. Beda dengan sistem peringatan dini cuaca yang diberikan oleh BMKG. Karena BMKG itu kan memberikan sistem peringatan dini bagaimana potensi hujan lebat hingga ekstrim. Sehingga masyarakat bisa menjauh dari sungai, menjauh dari lereng. Namun yang dibutuhkan sekarang adalah lebih detail dari itu. Jadi kira-kira kapan banjir bandang itu akan mengalir lewat mana, sejauh apa, setinggi apa. Sistem itu mestinya segera dibangun dan saya yakin misalnya Kementerian PUPR sudah terbiasa membangun hal semacam itu di tempat-tempat lain di wilayah Indonesia. Dan juga perlu diinspeksi apakah masih ada endapan-endapan longsor yang bisa membendung sungai, yang bisa memicu banjir bandang. PU juga sudah biasa di balai wilayah sungai melakukan inspeksi semacam itu untuk mensudet endapan tersebut atau membersihkan endapan tersebut dan jangka kemudian di tahap rekonstruksi. Sekarang ini kan masih apa ya, rehab ya. Rehabilitasi. Rehabilitasi ya. Nah, di tahap rekonstruksi perlu disiapkan itu tadi, dikaji segera, kaji cepat. Saya yakin PU sudah sangat biasa melakukan hal itu untuk membangun cek dam. Karena sedimennya, karena pegunungan di sana itu aktif. Gempa-gempa terus terjadi. Meskipun tidak dirasakan oleh manusia, gempa-gempa lemah. Tapi cukup untuk merontokkan batuan-batuan tanah untuk menjadi longsor dan menyumbat alur sungai. Hal itu apabila tersapu oleh hujan akan menjadi banjir bandang lagi, dimitigasi dengan cara dicegah itu sedimen-sedimen yang merusak itu dicegah dengan cek dam. Jadi kayak tembok yang didesain khusus melintangi sungai untuk mengendalikan kecepatan aliran ya, kecepatan arus dan menahan sebagian sedimen yang terbawa oleh arus tersebut tapi berjenjang. Beberapa ya sekian puluh ya, misalnya 10, beberapa cek dam. Jadi sedimen yang tersisa masih terbawa ke bawah dicegah lagi di bawahnya lagi, masih hanyut ke bawah lagi yang halus ditahan lagi di bawahnya lagi. Jadi bertahap berjenjang. Itu mitigasi yang lebih permanen di tahap rekonstruksi nanti. Tapi di tahap rehabilitasi ini yang penting adalah sistem peringatan dini banjir bandang secara detail dan khusus. Oke, jadi kalau tahap direhabilitasi itu kemudian yang harus difikirkan adalah yang harus menjadi poinnya adalah soal bagaimana huntara-huntara ini jarak dari sungai begitu ya, lebih dari beberapa ratus meter sampai 1 kilometer dari sungai untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa, termasuk juga soal sistem peringatan dini banjir bandang. Tapi kan kemudian mitigasi-mitigasi semacam ini yang memang seharusnya sudah dipahami dan sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga soal tahap rekonstruksi begitu. Nah, seberapa pentingkah kemudian di tahap rehabilitasi dan juga rekonstruksi, proses mitigasi juga harus dilakukan secara sejalan dan beriringan.
Itu apa yang akan terjadi ketika memang di tahap rehabilitasi dan juga rekonstruksi tidak beriringan dengan mitigasi yang tadi Anda sebutkan? Ya, itu sangat penting karena jadi mitigasi itu seperti yang saya jelaskan ya, jarak dari sungai, kemudian sistem peringatan dini dan nantinya juga check dam. Itu sangat penting karena Huntara itu kan penduduk yang tadinya menjadi korban ya. Kalau tidak dimitigasi, banjir bandang ini akan terulang lagi. Apalagi selama musim hujan ya. Musim hujan katakanlah sampai Maret ya. Puncaknya sampai Februari. Musim hujan sampai Maret bahkan bisa berlanjut sampai April. Penduduk kan sudah tinggal di situ. Itu harus dilindungi. Kalau ada kejadian banjir bandang ulang. Dan juga tidak hanya rumah-rumah penduduk, jembatan, infrastruktur yang sudah dibangun. Jangan sampai baru dibangun rusak lagi. Karena kena banjir bandang lagi. Jadi pentingnya itu adalah untuk memastikan semua yang dibangun, terutama masyarakat dan penduduk, itu aman dari banjir bandang. Demikian, Mbak. Oke, tapi kemudian kalau dari kacamata Anda sejauh ini, pemerintah dan juga instansi terkait, sudahkah kemudian melakukan mitigasi yang optimal dan juga tepat untuk bisa mengantisipasi atau mencegah peristiwa ini tidak terulang? Jangan sampai kemudian lebih ke penanganan, tapi mitigasinya perlu juga dipertanyakan. Terus terang ya, pemerintah sangat terbuka menerima masukan. Ini misalnya dari Menko PMK, kemudian dari PU, itu sangat membuka masukan dari masyarakat termasuk kami ya, dari pakar. Dan itu sudah kami sampaikan dan responnya positif ya. Positif itu artinya mendengarkan ya, dan dan kami tahu ya PU Ibu Wamen itu kan juga sangat akomodatif dan semoga saja itu sudah dijalankan dan terbukti di modifikasi cuaca. Awalnya modifikasi cuaca itu pesawatnya masih terbatas ya. Tapi begitu kami memberikan rekomendasi, masukan, dan kami memantau bahwa jumlah pesawat saat ini sudah lipat 2 kali dari sebelumnya. Jadi artinya modifikasi cuaca itu bagian dari mitigasi juga. Jadi selain sedimennya dihambat atau dibersihkan ya tadi, tapi pemicunya itu hujannya, itu kan masih terus bisa lebat, bahkan tidak perlu lebat pun bisa terjadi banjir bandang karena situasinya sudah jenuh air ya, dan sedimennya terus terbentuk. Nah, dengan modifikasi cuaca itu kan mengendalikan agar curah hujan bisa dicegah atau diminimalisir sehingga potensi untuk menjadi pemicu banjir bandang itu menjadi sangat rendah atau dicegah. Nah, itu alhamdulillah telah terus berlangsung. Jadi dengan melihat hal ini, insya Allah tentu tadi yang masukan yang tentang perlunya sedimen itu diinspeksi dan dibersihkan ya. Dan tadi cek dam dan kemudian hunian, Huntara masih bisa di lokasi yang dekat dengan sungai, tapi ada jaraknya. Karena Huntara itu kan sifatnya sementara. Tapi yang paling penting yang perlu ideal itu adalah hunian tetap. Karena akan selamanya. Dan banjir bandang ini periode ulangnya yang terakhir dari pengamatan kami, dari catatan empiris kami, itu 22 tahun. Jadi kalau tahun 2026 membuat hunian tetap, jadi itu juga harus aman dari kemungkinan banjir bandang 20 tahun lagi. Atau lebih cepat karena lingkungannya rusak. Justru satu lagi, ini mitigasi yang permanen, benar-benar permanen, itu pulihkan lingkungan segera. Karena tadi berbagai mitigasi yang dilakukan nanti bisa kalah dengan banjir bandangnya kalau lingkungannya semakin rusak. Gitu. Karena kerusakan lingkungan itu memperpendek periode ulang dan meningkatkan magnitude daya rusak banjir bandang.
Jadi itu kenapa pentingnya jadi pemulihan lingkungan itu justru Lebih harus penting. sudah mulai dikerjakan, mulai tahap rehabilitasi. Oke, menarik untuk menjadi masukan begitu ya. Yang terpenting selain soal tahap rehabilitasi dan juga rekonstruksi termasuk juga hunian tetap begitu ya, tapi juga kemudian yang jangan dilupakan adalah soal bagaimana pemulihan dari kerusakan lingkungan itu. Jangan sampai kemudian memperpendek periodik bencana itu bisa terjadi kembali begitu ya, dari 50 tahun sekali kemudian diperpendek 20 tahun sekali, dan bahkan jangan sampai kemudian menjadi 10 tahun sekali begitu ya, tapi ini Ya, menjadi apa ya, perhatian juga dari pemerintah pusat untuk bisa memulihkan dari kerusakan lingkungan yang terjadi di sana. Tapi kemudian begini Bu, bagaimana kemudian kita bisa memetakan ulang soal zona bahaya untuk antisipasi bencana ke depannya? Tidak hanya di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, itu tentu menjadi prioritas. Tapi kemudian di wilayah-wilayah lainnya yang juga rawan bencana, apakah perlu ada pemetaan ulang zona bahaya? betul sekali. Bahkan yang saya sampaikan tadi, aspek mitigasi, Mhm, itu bisa salah kalau tidak diawali pemetaan ulang. Jadi terutama ini saya bicara yang di daerah bencana dulu. mhm, Ini kan jadi kondisinya kan sudah berubah ini. Ini perlu dipetakan ulang juga di tahap sekarang ini agar direkonstruksi nanti itu jitu dalam menentukan tata ruang dan jitu dalam menentukan lokasi yang paling tepat untuk hunian tetap dan untuk pembangunan rekonstruksi. Seandainya terpaksa pada lokasi yang kurang tepat, mitigasinya yang harus diperkuat. Kadang-kadang kan tidak bisa ideal, itu tepat sekali ya. Nah, kalau kita ada kelemahan di zona yang agak berbahaya, yang masih bisa terkena banjir bandang, berarti mitigasinya harus diperkuat. Lalu bagaimana untuk wilayah Indonesia lainnya? Sekali lagi, Indonesia itu karena berada di zona tektonik lempeng, ring of fire, kejadian banjir bandang, dan di cuacanya kan semakin, seandainya tidak ada perubahan iklim pun, curah hujan di Indonesia itu sudah tinggi tanpa perubahan iklim. Apalagi ada perubahan iklim, menjadi semakin sering ekstrim. Sehingga pemetaan ulang di berbagai wilayah Indonesia, terutama yang rawan, yang wilayah yang geologinya aktif seperti pegunungan Bukit Barisan, juga di Jawa, di Bali, Lombok, Nusa Tenggara, di Sulawesi, di Maluku, di sebagian Papua, itu perlu pemetaan ulang zona rentan dan zona bahaya gerakan tanah mhm, plus zona rentan dan zona bahaya banjir bandang. mhm, Itu perlu dipetakan. mhm. Dan dalam pemetaan itu perlu memperhatikan kondisi lahan saat ini. Karena intensitas atau magnitude longsor dan banjir bandang ternyata dari beberapa kejadian empiris itu sangat korelatif melompat tergantung pada luas area dan keparahan tingkat kerusakan lahan. Mmm, Inilah yang perlu dipetakan ulang mhm, untuk memprediksi secara jauh lebih dini mhm. zona-zona yang paling Rentan, rentan, paling bahaya, mhm, dan paling berisiko mengalami banjir bandang dan longsor itu di mana saja. mhm, Sehingga tata ruangnya, ujungnya harus sampai ke tata ruang mmm, dan izin mendirikan bangunan. mmm, Tidak hanya untuk wilayah bencana ya, tapi yang belum belum terkena bencana itu juga perlu dilakukan. Jadi tata ruang, izin mendirikan bangunan, dan penegakan peraturan. Jangan sampai dibiarkan pelanggaran-pelanggaran terhadap zona-zona yang harusnya tidak boleh dibangun. oke, baik, tentu Demikian. saja harus ada penyelesaian yang komprehensif ini terhadap 3 wilayah yang saat ini terdampak bencana, termasuk juga soal bagaimana pemetaan ulang zona bahaya bencana di wilayah-wilayah lain yang tentu saja juga kita tahu rawan bencana. Terima kasih pakar kebencanaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bu Dwi Korita Karnawati telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi.